Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur Editech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik, yaitu membahas tentang reaksi-reaksi kimia alkil halida dan kegunaan alkil halida. Ya, yang pertama adalah pembuatan alkil halida. Di industri, alkil halida dibuat dengan metode radikal bebas karena harga reagen yang murah. Sedangkan pembuatan alkil halida dari alkohol dapat menghasilkan produk utama yang cukup besar. Nah, di sini contoh dari reaksi alkil halida. Yang pertama adalah isobutana direaksikan dengan bromida ya, Br2 ya, sehingga akan menghasilkan tersi isobutil bromida sebesar 90%. Nah, ini reaksi dari substitusi ya. Kemudian sikloheksana, ini suatu siklo ketika direaksikan dengan klorinasi atau klorin sehingga akan menghasilkan klorosikloheksana sebesar 50%. Kemudian reaksi pembuatan yang pertama yaitu reaksi halogenasi alkana, yaitu pembuatan alkil halida melalui halogenasi alkana merupakan metode yang kurang baik. Ya, jadi di sini pembuatan alkil halida melalui halogenasi alkana ini merupakan metode yang kurang baik karena produknya merupakan campuran. Contohnya adalah klorinasi metana. Hasilnya tidak berhenti sampai monoklorinasi tetapi terus berlanjut ke diklorometana, triklorometana, bahkan sampai tetraklorometana. Contoh lain adalah klorinasi butana, menghasilkan 2 monoklorinasi dan juga dikloro, trikloro, dan beberapa produk lainnya. Ya, produk 1 klorobutana itu sebesar 30% ya. Sedangkan 2 klorobutana sebesar 70%. Nah, di sini kita lihat untuk reaksi dari klorinasi ya. Di sini ada suatu N-butana direaksikan dengan klorinasi sehingga akan menghasilkan 1 klorobutana dan 2 klorobutana. Bisa juga tidak hanya berhenti di sini, dia akan terus berlanjut sampai dikloro, trikloro, dan seterusnya sampai tetraklorometana. Nah, contoh mekanisme reaksi klorinasi butana ini seperti ini. Jadi ini misalkan di sini suatu N-butana direaksikan dengan klorinasi atau Cl2, di mana klorinasi ini nanti ya diinisiasi menjadi 2 atom klorin. Ya, di sini ada atom klorin ya, ini atom klorin, kemudian ada N-butana ya, jadi ada Cl kemudian Cl gitu ya. Kemudian radikal akan terbentuk suatu radikal butil ya di sini. Kemudian karena H ini terikat dengan Cl sehingga akan membentuk suatu hidrogen klorida ya. Nah, dari radikal butil ini ketika direaksikan dengan suatu klorin maka akan menghasilkan ada dua produk campuran di sini. Yang pertama adalah 1 klorobutana, ketika direaksikan dengan Cl dia akan tertarik di radikal bebas pada radikal butil, atau di sini ya dia akan menggantikan pada akan terbentuk 2 klorobutana sebesar 70% dan akan terbentuk radikal klorin yang nantinya akan terbentuk lagi, tidak akan berhenti pada tahap ini tetapi akan terus menjadi dikloro, trikloro, dan tetrakloro dan seterusnya ya. Sehingga di sini produk pembuatan alkil halida ini banyak ya produknya ya, produk campuran di situ. Nah, kemudian contoh lagi 2-metil propana akan menghasilkan 2 kloro, 2-metil propana, dan 1 kloro, 2-metil propana dengan perbandingan 35 dibanding 65. Kita lihat di sini 2-metil propana ketika diklorinasi ya. Nah, di sini ada 2 produk. Yang pertama adalah 2 kloro, di mana di sini akan masuk ke C yang nomor 2 di sini ya. Pada 1 2 ya, pada karbon yang nomor 2 sehingga akan menghasilkan 2 kloro, 2 metil propana sebesar 35%. Dan ada juga ketika klorin akan masuk ke menggantikan dengan H yang ada di sini, CH3 di sini, sehingga akan menghasilkan 1 kloro, 2 metil propana sebesar 65%. Dan seterusnya dia akan berlanjut terus ya, klorinasi ya.
menjadi di, tri, tetra dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti pada prinsipnya seperti ini ya. Jadi tahap pertama ini ya, dia terbentuk radikal butil dan hidrogen berklorida. Kemudian tahap kedua baru apa namanya, bereaksi ya, jadi menjadi 1 klorobutana dan 2 klorobutana. Kemudian dari kedua contoh reaksi di atas kita dapat menghitung kecepatan reaksi klorinasi berbagai jenis atom hidrogen yang ada di dalam molekul. Misalnya klorinasi butana. Butana mempunyai 6 hidrogen primer yaitu CH3 dan 4 hidrogen sekunder yaitu CH2. Ya, kita lihat hidrogen pada klorinasi butana ya. Nah, di sini klorinasi butana itu ya, kita lihat di sini CH3 ya. CH3 di sini dia adalah ya, di sini adalah primer. Primernya ada 1 2 ya, 2 karbon di mana hanya ada 3 masing-masing, sehingga CH3 di sini ya terdapat 6 hidrogen primer. Kemudian dan 4 hidrogen sekunder. Di sini kita lihat pada kasus di sini ada 6 1 2 ya, 4 ya. CH2 di sini ya. Jadi di sini ada 2 hidrogen dan 2 hidrogen sehingga 4 di situ. Sehingga pada klorinasi butana di sini ya. Jadi kenyataannya butana menghasilkan 1 klorobutana sebesar 30% ya. Ini berarti setiap atom hidrogen primer ya memberikan kontribusi sebesar 30% dibagi 6, jadi 5%. Jadi setiap ketika pada produk 1 klorobutana itu ya, setiap atom hidrogen primer itu memberikan kontribusi sebesar 30% dibagi 6, yaitu 5%. Kemudian hal yang sama untuk 2 klorobutana ya, produk kedua ya, produk lain atau produk 2 dari klorinasi butana ya, diperoleh sebesar 70%. Berarti setiap atom hidrogen sekunder memberikan kontribusi sebesar 70% dibagi 4 sehingga 17,5%. Dengan demikian kecepatan reaksi hidrogen sekunder adalah 17,5 dibagi ya, hasil dari ini 17,5 dibagi 5 ini ya, bagi 5. Sehingga didapat 3,5 kali lebih cepat daripada atom hidrogen primer. Perhitungan yang sama ini berlaku untuk klorinasi 2-metil propana. Ya, sama seperti ini, 2-metil propana di mana di sini ada ya, ada 9 atom hidrogen primer ya, 1, 2 dan 3 dan 1 atom ya, satu hidrogen sekunder, tersier ya, maaf. Di sini ada tersier. Jadi sekundernya tidak ada. Nah, di sini bahwa setiap atom hidrogen 9 atom hidrogen primer memberikan kontribusi sebesar ya, untuk yang karena dia di sini ya 2 metil ya propana. Nah, ini yang 1 kloro 2 metil propana dan 2 kloro 2 metil propana. Nah, di sini 65 dibagi 9 jadi 7,2 dan 1 atom hidrogen tersier adalah 35. Ini berarti atom hidrogen tersier mempunyai kecepatan 35 dibagi 7,2 sama dengan 5 kali dari atom hidrogen primer. Ya, reaktivitas relatif terhadap klorinasi adalah gimana? Ya, di sini. Reaktivitas relatif di sini R3CH ya. Ya, tersier itu lebih besar dibanding dengan sekunder dan akan lebih besar lagi ya reaktivitasnya terhadap primer di situ. Jadi tersier lebih besar dibanding dengan sekunder dan sekunder lebih besar dibanding dengan primer ya untuk reaktivitas relatif terhadap klorinasi. Ya, gugus alkil suatu alkana mengalami reaksi substitusi dengan halogen sama seperti pada alkana. Selain gugus alkil ada substituen lain, yaitu ikatan rangkap 2. Oleh karena itu, selain alkil akan mempengaruhi reaktivitas ikatan rangkap. Ikatan rangkap juga akan mempengaruhi reaktivitas gugus alkil. Kemudian halogenasi pada alkena dapat memperlihatkan fenomena berikut ini. Ya, hidrogen yang terikat pada karbon berikatan rangkap 2 sangat sulit mengalami reaksi substitusi. Hidrogen ini dikenal dengan nama hidrogen vinilik ya.
Jadi hidrogen yang terikat pada karbon berikatan rangkap 2 di sini ya. Ini contohnya. Ya, sangat sulit mengalami reaksi substitusi. Ini sulit sekali mengalami reaksi substitusi. Nah, hidrogen ini dikenal dengan nama hidrogen vinilik ya. Kemudian untuk hidrogen yang terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan karbon berikatan rangkap 2 akan sangat reaktif terhadap reaksi substitusi. Ya, hidrogen ini dikenal dengan nama hidrogen anilik ya. Jadi di sini untuk yang di mana hidrogen ini berikatan dengan ikatan C ya, di mana C ini berdekatan dengan karbon yang ikatan rangkap 2 ya. Nah, di sini dinamakan hidrogen alilik ya, atau anilik ya. Itu mudah sekali disubstitusi ya. Sehingga urutan reaktivitas alilik ya, reaktivitasnya adalah alilik ya, lebih reaktivitas dibanding dengan tersier ya. Reaksi tersier atau hidrogen tersier kemudian lebih reaktif dibanding dengan hidrogen primer. Kemudian hidrogen primer lebih reaktif dibanding hidrogen sekunder ya. Jadi hidrogen tersier lebih reaktif dibanding dengan hidrogen sekunder. Nah, hidrogen sekunder lebih reaktif dibanding dengan hidrogen primer. Kemudian hidrogen primer lebih reaktif dibanding dengan vinilik. Jadi vinilik ini lebih sulit ya. Jadi untuk terjadi abstraksi atau substitusi. Ya. Pada tempat alilik dan benzilik halogenasi mudah karena ya, stabilitas resonansi dari intermediat radikal. Pada reaksi ini brom lebih selektif daripada klor ya. Jadi lebih reaktif daripada brom, lebih reaktif daripada klor, sehingga hasil lebih baik. Ya, pada halogenasi alilik jangan sampai ada brom berlebih untuk menghindari halogen tersebut bereaksi dengan ikatan rangkapnya. Nah, di sini ada contoh propena ya. Nah, di sini halogenasi radikal bebas alilik dan benzilik. Yang pertama propena, di sini adalah tempat alilik ya. Alilik di sini. Kemudian ketika direaksikan dengan Br atau bromida, ya di sini akan menghasilkan ya, akan bersubstitusi ya H yang ada pada tempat alilik di sini, sehingga akan menghasilkan suatu reaksi adalah satu senyawa adalah 3 bromopropena ya, alil bromida di sini plus HBr. Jadi yang H-nya ini akan berikat dengan Br yang satunya sehingga akan menghasilkan HBr. Kemudian tempat benzilik. Ya, di sini ada misalkan di sini alilik tadi ya. Sini contoh lain adalah tempat benzilik. Di sini suatu etil benzena ya, suatu etil benzena di mana tempat benziliknya di mana? Ya, di sini. Nah, di sini ketika direaksikan dengan Br maka sudah pasti ya, sini tadi kita lihat di sini. Nah, kemudian hanya yang di sini ini akan bertukar pada Br yang satunya. Sehingga di sini akan menghasilkan satu produk HBr, hidrogen bromida, dan 3 bromopropena atau alil bromida. Kemudian di sini tempat benzilik ya, di sini berarti Br akan masuk menggantikan H di sini, sedangkan H yang ada di sini akan terikat pada Br yang satunya, sehingga akan menghasilkan hidrogen bromida dan 1 brometil benzena di sini. Oke. Kemudian reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Nah, di sini ada reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Reaksi adisi hidrogen halida ke dalam alkena pada umumnya mengikuti hukum Markovnikov ya. Hukum Markovnikov itu apa maksudnya? Yaitu ketika suatu alkena ya direaksikan dengan suatu alkil halida atau hidrogen halida ya, maka atom H akan masuk ke ke karbon yang hanya paling banyak ya. Kemudian Cl akan masuk ke H yang paling akan terikat pada C di mana hanya paling sedikit di situ. Nah, contohnya di sini adalah propena. Nah, propena di sini ada HCl ya. Maka H-nya akan masuk di sini ke C yang dimana hidrogennya paling banyak. Di sini ada 2 sedangkan C di sini hanya 1 di situ.
Maka sehingga Cl ini akan masuk ke karbon yang satunya, yang hanya sedikit di situ, sehingga akan terbentuk 2 klorpropana. Ya. Kemudian adisi dari halogen X2 menghasilkan 1,2 dihaloalkana. Reaksi ini dapat terjadi dengan Br2 dan Cl2, tapi tidak dengan F2 atau I2 di situ ya. Nah, di sini contoh propena ya. Nah, contoh propena dengan Br ya, sehingga di sini ya BR-nya akan masuk ke sini ya. Dan satu lagi BR-nya akan masuk ke C yang satunya. Jadi di satu ini adalah reaksi adisi hidrogen halida ya pada alkena ya, yang akan terbentuk suatu alkana ya, di sini alkana. Jadi menjadi ikatannya satu alkana. Di sini akan terbentuk jadi apa? Suatu alkana. Ya, di sini ada 1 2, jadi 1 2 dibromopropana di situ, suatu alkana. Ya. Ini juga suatu alkana, yaitu reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Tidak ada dua. Yang pertama, reaksi adisi hidrogen halida HX ya ke dalam alkena itu mengikuti hukum Markov-Nikov. Kemudian adisi dari halogen X2 menghasilkan, nah ini tinggal ditambahkan saja pada masing-masing karbon pada ikatan rangkap di situ ya. Ya, itu ya. Kemudian reaksi substitusi dengan alkohol ya. Metode yang paling banyak dipakai untuk membuat alkil halida adalah dengan mereaksikan alkohol dengan ya, reaksi alkohol dengan asam HCl, kemudian HBr atau HI di situ ya. Katalisnya yang digunakan adalah ZnCl2. Kadang diperlukan untuk reaksi dengan HCl di situ. Jadi katalis ZnCl2 ini sering digunakan atau diperlukan untuk reaksi dengan HCl. Nah, di sini ada contohnya adalah ini suatu alkohol ya, direaksi dengan alkil halida akan menghasilkan dengan suatu senyawa ya, senyawa alkil halida plus H2O air ya. Reaksi berlangsung dengan baik jika alkohol tersier, alkohol sekunder dan alkohol primer ya bereaksi dengan lambat meskipun pada suhu yang cukup tinggi. Nah, ini sehingga di sini dia alkohol tersier lebih reaktif ya. Lebih reaktif dibanding dengan alkohol sekunder, lebih reaktif lagi dibanding dengan di sini ya sama trimer, kemudian lebih reaktif lagi dibandingkan ini ya. Oke, kemudian reaksi HX dengan alkohol tersier dapat berlangsung dengan mengalirkan gas HX ke dalam larutan dingin alkohol atau ether. Reaksi sempurna hanya memerlukan waktu beberapa menit ya. Di sini contohnya adalah 1 metil sikloheksanol di mana OH di sini terikat pada C, di mana ini adalah suatu alkohol tersier ya. Tersier di sini ya. Ini ada 1 terikat 1 C yang ada di sini. Kemudian terikat C di sini juga ada C, di sini juga ada C, sehingga ada 1 2 3. Ya, sehingga di sini dinamakan alkohol tersier ya. Maka di sini ketika direaksikan dengan HCl ya akan menghasilkan apa? Menghasilkan 1 kloro, 1 metil sikloheksana. Ya. Jadi di sini akan terganti dengan ini ya, HCl di sini. Dengan terikat dengan HCl akan masuk ke sini, menggantikan dengan OH. Ya. Sehingga menjadi 1 kloro, 1 metil sikloheksana plus air di sini. Kemudian contoh lain adalah suatu butanol ya, ikatan terbuka ya, 2 butanol. Ini adalah alkohol sekunder. Nah, OH ini terikat pada C, di mana C ini hanya terikat 2 karbon C di sini, di kanan dan di kiri. Di kanan dan di kiri ya. Nah, ketika direaksikan dengan PBr3 ya, maka dia akan bereaksi di sini menjadi POH3 dan Br di sini akan masuk ke sini, gantikan dengan OH di sini. Tersubstitusi ya.
sehingga akan menghasilkan 2 bromo butana sebesar 86% plus POH3 ya. Kemudian N-butanol alkohol 1%. Alkohol 1 derajat, maaf. Alkohol primer 1 derajat N-butanol. Nah, ini ketika direaksikan dengan HBr, dia akan mensubstitusi ya, berganti OH dengan BR di situ ya, dan akan berpindah di sini H dengan OH menjadi air ya. Di sini berarti ada OH ya. Ya, di sini. Dan butil bromida. Langsung menghasilkan produk butil bromida. Itu reaksi substitusi pergantian OH dengan suatu halida. Ya, pada umumnya alkohol akan bereaksi dengan HI dan HBr secara mudah dan menghasilkan alkil iodida dan alkil bromida. Iodida dan alkil bromida. Katalisis yang digunakan tadi ZnCl2 kadang-kadang diperlukan untuk reaksi dengan HCl. Tadi sudah dijelaskan ya tadi. Nah, contohnya tet butil alkohol ya. Tadi dengan HBr menghasilkan tet benzil bromida. Ini sama yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, reaksi pembuatan senyawa halogen pada organik di sini ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama adalah halogenasi langsung, yang kedua adalah adisi untuk alkena, dan yang ketiga adalah reaksi substitusi alkohol. Nah, halogenasi langsung di sini dengan ini rumusnya yang bisa diperhatikan ini tadi kesimpulan dari tadi. Kemudian adisi untuk alkena ini seperti ini. Kemudian reaksi substitusi alkohol ini juga sama seperti ini. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Ini rumus umumnya ya, rumus umum dari ringkasan pembuatan senyawa halogen organik ya. Di sini. Kemudian latihan, tuliskan persamaan reaksi untuk sintesa zat-zat di bawah ini. Yang pertama adalah 2 bromo propana dari alkena ya. Kemudian 2 iodo butana dari alkohol, 2,3 diklorobutana dari alkena. Kemudian di sini ya, suatu senyawa aromatis ya dari suatu hidrokarbon. Nah, saya akan membahas di sini adalah contoh yang pertama A. Tuliskan persamaan reaksi untuk sintesa zat-zat di bawah ini. Nah, 2 bromopropana dari alkena. Berarti bahan produknya reaksinya adalah alkena. Dari alkena ini akan terbentuk suatu 2 bromopropana. Nah, tentu saja di sini ada kata bromo, berarti dia reaksi dari alkena dan alkil halida. Ya, jadi reaksi reaksi adisi ya. Reaksi adisi suatu alkena ya ditambah dengan alkil halida. Nah, di sini ada propena. Kita perhatikan di sini propena CH3, CH ada ikatan rangkap 2 ya, CH2. Nah, di sini terjadi hukum Markovnikov ya, di mana H akan masuk ke C, di mana C memiliki H paling banyak di sini. Nah, di sini hanya akan masuk ke C di yang paling banyak, hukum Markovnikov. Kemudian BR akan masuk kepada C yang hanya paling sedikit di sini. Sehingga akan menghasilkan 2 bromo propena di sini. Ya, itu ya. Itu untuk contoh cara mengerjakannya. Jadi di sini adalah apa? Jadi suatu alkena ya dibentuk menjadi suatu bromopropana, suatu alkana ya. Dengan cara reaksi dengan cara apa di situ. Nah, itu silahkan nanti coba dikerjakan untuk yang poin B, C, dan D. Kemudian kita masuk ke reaksi alkil halida. Kalau tadi kan reaksi pembuatan alkil halida ya. Nah, di sini reaksi alkil halida sebagian besar merupakan reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi antara alkil halida seperti metil iodida dengan ion hidroksida akan menghasilkan alkohol. Beberapa reaksi nukleofilik alkil halida menjadi senyawa dengan berbagai macam gugus fungsi yang lain sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama reaksi substitusi nukleofilik. Nah, ini adalah rumus umumnya, jadi silahkan Anda pelajari lebih lanjut.
Kemudian yang kedua adalah dehidrohalogenasi. Ya, reaksi dehidrohalogenasi. Apabila senyawa alkil halida direaksikan dengan larutan alkohol di dalam bas akuat seperti KOH, ya, akan menghasilkan alkena, natrium hidrobromida dan air. Nah, dehidrohalogenasi berarti mengeluarkan apa? Atom halogen. Ya, jadi dehidrohalogenasi berarti mengeluarkan atom halogen dan suatu atom hidrogen. Jadi atom halogen dan atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang bertetangga. Ya, di sini. Reaksi dehidrohalogenasi ini disebut juga dengan reaksi eliminasi hidrohalogenasi 1,2. Ya. Nah, contohnya adalah isopropil bromida di sini. Di mana di sini ada C, di mana di sini ada unsur halidanya dan di sini kebetulan ada tetangganya ya. C di sini bertetangga sehingga ini ada hanya. Nah, maka di sini nanti dengan ditambah dengan katalis ya. Ya, dengan tambahkan basa kuat seperti KOH, dia akan mengeliminasi unsur X dan unsur H di sini. Ya, sehingga akan membentuk di sini misalkan BR ya, di sini X-nya adalah BR, maka menjadi KBR. Ya, di sini akan terbentuk dengan di sini ya. Kemudian di sini akan terbentuk dengan OH, air ya. Jadi di sini KBR plus H2O. Nah, akan terbentuk menjadi suatu alkena ya, dari alkana menjadi alkena di sini. Yaitu propilena. Yaitu contoh eliminasi ya, dan ini adalah rumus umumnya ya, rumus umumnya dari ini. Kemudian ini ada alkohol ditambah dengan alkohol ya, dan KOH basa kuat ya, sehingga akan menghasilkan suatu dari di alkana nih, suatu alkana. Di sini menghasilkan menjadi suatu alkena. Ya, seperti itu. Adalah dehidrohalogenasi. Kemudian yang ketiga adalah reduksi. Reduksi alkil halida dapat melalui reaksi Grignard ya, atau reduksi dengan logam dan asam secara langsung. Jadi reaksi Grignard itu ada reaksi reduksi dengan logam dan asam secara langsung. Di sini terjadi pertukaran yang sesederhana antara atom halogen dan atom hidrogen, sedangkan kerangka karbon tidak berubah ya. Jadi kerangka struktur akarbonnya itu tidak berubah di sini. Jadi ada pertukaran antara atom halogen dan atom hidrogen. Contohnya seperti ini rumus umumnya. Ya. Nah, di sini adalah contohnya adalah sek-butil bromida. Nah, sek-butil bromida di sini dia ada pertukaran ya antara logam, reduksi antara logam dan asam secara langsung di situ. Nah, di sini akan tereliminasi BR di sini, sehingga akan menghasilkan menjadi N-butana ya. Nah, ini jadi N-buta. Kemudian 77 dibromo norcarana ya di sini ya, BR sehingga akan menghasilkan norcarana di situ. Jadi di sini reduksi dengan logam ya, jadi logamnya adalah Zn ya, dan asam secara langsung, ini juga ada asam. Jadi BR ini akan tereliminasi sehingga akan membentuk dari sek-butil bromida menjadi N-butana. Jadi 77 dibromo monocarana menjadi norcarana di sini. Itu adalah reaksi reduksi ya dari alkilida dan melalui reaksi Grignard. Kemudian reaksi Grignard, senyawa alkil halida bereaksi dengan logam Mg dalam pelarut eter atau tetrahidrofuran atau THF, menghasilkan organomagnesium halida atau RMgX ya, suatu produk yang biasa disebut dengan reaksi Grignard ya. Ya, di sini tadi reaksi RX ya, suatu alkil halida ya, direaksi dengan Mg ya, logam magnesium ya, ditambah dengan eter atau THF ya, sehingga akan terbentuk RMgX di situ ya.
di mana R adalah alkil, aril, alkenil, bisa primer, sekunder atau tersier, sedangkan X bisa Cl, Br atau iod ya. Nah, contohnya di sini 2-klorobutana ya. 2-klorobutana di sini kita lihat ya, ketika direaksi dengan Mg atau ether ya, sehingga akan terbentuk dengan menjadi MgCl ya, sek-butil magnesium klorida. Sekunder butil magnesium klorida. Kemudian di sini ada juga suatu senyawa apa nih ya, benzil bromida ya, benzil bromida dengan magnesium atau ether di sini, sehingga menghasilkan fenil magnesium bromida MgBr. Ini reaksi Grignard seperti ini. Strukturnya tidak berubah ya, sama seperti ini tadi. Strukturnya tetap alkana di sini, tidak berubah ya. Jadi satu alkana menjadi suatu alkana juga ya. Ini kan sedangkan karbon tidak berubah sama sekali ya. Ya, itu dua reaksi ya. Oh, ini 2, 3, 4 harusnya di sini reaksi Grignard. Ya, hambatan sterik dalam alkil halida tidak menjadi masalah dalam pembentukan reaksi Grignard. Ya. Kemudian oleh karena itu alkil halida primer, sekunder dan tersier semuanya bereaksi dengan sama mudahnya. Halogen yang dapat bereaksi adalah Cl, Br atau I. Jadi ini yang 3 halogen ini yang dapat bereaksi pada reaksi Grignard. Di mana klorida bereaksi lebih lambat ya daripada bromida dan iodida. Ya. Unsur logam lebih bermuatan positif dan dari atom karbon. Oleh karena itu ikatan antara karbon magnesium merupakan ikatan terpolarisasi sehingga atom karbon bersifat basa dan nukleofilik. Ya, di sini bersifat basa ya, karbon di sini, dan nukleofilik. Karena bersifat basa, maka Grignard dapat bereaksi dengan asam, dan karena mempunyai sifat sebagai nukleofilik, maka Grignard bereaksi dengan elektrofil. Ya, Grignard bereaksi dengan proton donor seperti H2O, ROH ya, alkohol, kemudian suatu RCOH ya, kemudian atau RNH, dan menghasilkan suatu hidrokarbon di situ. Ya, kegunaan alkil halida. Kita lihat. Ya, banyak sekali kegunaan dari alkil halida. Nama senyawa klorometana itu kegunaan bahan pendingin industri, silikon dan zat pewarna sebagai fumigon. Kemudian ada bromometana, metil dan seterusnya sebagai pemadam kebakaran pesawat terbang, bahan pengasapan pada penyimpanan biji-biji dan buah-buahan, dan seterusnya. Bisa Anda baca sendiri di sini ya. Jadi banyak sekali fungsi dari alkil halida di situ dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu untuk pembahasan tentang reaksi dan kegunaan alkil halida ya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.